Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat-Nya sehingga saya dapat membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh dosen Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, dan juga selaku kita umatnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas PAI 6B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hadis pendidik sebagai mediator. Yang pertama, saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqbadul ilmu wa yadharul jahlu wal fitanu wa yakthurul harju. Qila ya Rasulullah wa mal harju? Faqala hakadha biyadihi faharrafaha ka'annahu yuridul qatla, yang artinya dari Abu Hurairah dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dicabut ilmu, tampak kebodohan, tampak berbagai bencana atau fitnah, dan banyaknya pembunuhan atau haraj. Sebagian sahabat bertanya, hai Rasulullah, apa haraj itu? Beliau menjawab, beliau dengan tangan beliau kemudian menggerak-gerakannya seolah-olah ingin membunuh. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis ini yaitu pada hadis ini Nabi SAW menyampaikan tanda-tanda kiamat akan tiba. Di antaranya ada 4 perkara, yaitu terangkatnya ilmu, tampaknya kebodohan, tampak berbagai fitnah, dan banyaknya kharaj atau pembunuhan. Yang pertama, terangkatnya ilmu. Bahwa Allah tidak akan mencabut ilmu dalam diri dada manusia. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga bila tidak ada lagi orang alim, maka orang-orang akan mengangkat orang yang bodoh sebagai pemimpin. Kemudian mereka ditanya. Mereka menjawab dengan fatwa yang tidak didasari ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, tampak kebodohan. Tampak kebodohan di mana-mana terlihat karena mereka sudah tidak lagi menghargai dan mencintai ilmu, tidak menghargai ilmunya para ulama, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, tampaknya berbagai fitnah. Fitnah yang amat besar yang digambarkan dalam hadis itu fitnah yang menghalalkan segala cara. Ketika pagi hari dia beriman, namun ketika sudah sore dia sudah menjadi kafir. Fitnah itu terjadi karena ia menjual agama dengan harta benda dunia yang sedikit. Yang keempat, banyaknya kharaj atau pembunuhan. Di antara tanda kiamat yaitu banyaknya kharaj atau pembunuhan di mana-mana, baik secara terang-terangan maupun secara misterius. Banyak pembunuhan yang dilakukan secara massal antar kelompok atau antar geng. Rasulullah ketika menyebut kharaj, sebagian sahabat bertanya,
apa horoj itu? Kemudian Rasulullah pun menjawab dengan menggunakan tangannya, menggerak-gerakan tangannya seolah-olah memukul lawan yang ada di hadapannya. Pada prinsipnya, Rasulullah selalu berusaha menggunakan kalimat yang sederhana ketika menyampaikan kalimat atau suatu arti kata beliau. Namun ketika Rasulullah menyampaikan suatu arti kata yang tidak dipahami oleh para sahabat, maka Rasulullah menjadikan badan dan tangannya sebagai media untuk menyampaikan arti kata tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para sahabat paham apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini yaitu yang pertama, kita mengetahui tanda-tanda kiamat akan tiba itu ada 4. Di antaranya itu terangkatnya ilmu, tampaknya kebodohan, tampak berbagai fitnah, dan banyaknya horoj atau pembunuhan. Yang kedua, Nabi selalu berusaha menggunakan bahasa beliau yang sederhana dalam menyampaikan suatu arti kata atau suatu hadis. Yang ketiga, para sahabat sangat berantusias kepada hadis Nabi. Ketika mereka tidak paham apa yang disampaikan oleh Nabi, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah. Yang keempat itu ketika Rasulullah menyampaikan materi atau menyampaikan hadis atau menyampaikan suatu arti kata yang tidak dipahami oleh para sahabat, maka Rasulullah akan menjadikan tangan dan badan beliau sebagai alat media untuk menyampaikan arti kata tersebut. Ya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa guru adalah sebagai mediator dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.